Halo saudara dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Pemerintah Amerika Serikat mengatakan sebanyak 116 warga sipil tewas dalam serangan pesawat tak berawak atau drone Amerika dalam operasi kontra terorisme di Libya, Yaman, Somalia, dan Pakistan. Gedung Putih mengungkapkan angka ini dan juga memaparkan rencana untuk membuat operasi kontra teror memakai drone lebih transparan. Serangan pesawat tak berawak Amerika secara tidak sengaja telah membunuh 64 hingga 116 warga sipil antara tahun 2009 hingga 2015. Gedung Putih mengungkapkannya dalam laporan yang telah lama ditunggu. The president believes that our counterterrorism strategy is more effective and has more credibility when we're as transparent as possible. Sekitar 500 serangan dilakukan di Pakistan, Somalia, Yaman, dan Libya, menurut Direktur Intelijen Nasional Amerika. Tapi laporan ini tidak termasuk serangan di zona konflik aktif seperti Irak dan Suriah. Sejak pemerintahan Obama, program pesawat tanpa awak yang dulunya sangat rahasia muncul sebagai senjata ampuh melawan terorisme. Jadi Presiden Obama mengeluarkan instruksi presiden yang bertujuan meminimalkan korban dan meningkatkan transparansi. The president believes that it's important to put an architecture in place that reflects the kinds of reforms that this administration has implemented to ensure that proper steps are taken to avoid civilian casualties. Tapi menurut kelompok hak asasi manusia, jumlah korban sipil jauh lebih tinggi. The difficulty is that the rules are different if you're using force in a war or outside of a war. And counterterrorism efforts really make it difficult to determine which set of rules are to be applied. And the standards are very different. Menurut para ahli, metode terbaik untuk ke depan mungkin masih akan tampak belum jelas untuk sementara waktu. Sebagian warga Muslim di Amerika Serikat, termasuk warga Indonesia di Washington DC, akan merayakan Hari Raya Idul Fitri pada Rabu tanggal 6 Juli ini. Keputusan ini dibuat berdasarkan perhitungan bulan para ilmuwan, khususnya Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA). Sesuai dengan surat keputusan Fikih Council of North America, FCNA atau Dewan Fikih Amerika Utara, Idul Fitri 2016 akan jatuh pada 6 Juli. Fatwa ini sesuai dengan perhitungan astronomi. Menurut ahli astronomi Badan Antariksa Amerika NASA, dengan teknologi mutakhir yang dimiliki NASA, mereka bisa memprediksi perputaran bulan hingga ribuan tahun mendatang. In the last 40 or 50 years, the Apollo astronauts left mirrors on the moon that we can bounce lasers off of. And this is a way to measure the distance to the moon with an accuracy of about a centimeter. And so combining that with telescopic observations gives us very good information about where the moon is right now, and it also allows us to write programs that can predict the motion of the moon very accurately for hundreds or thousands of years into the future. Untuk itu, berbagai organisasi muslim yang mengikuti fatwa Dewan Fikih ini mulai bersiap-siap untuk merayakan Idul Fitri pada hari Rabu 6 Juli. Kalau kita udah tahu kapan Idul Fitri, maka kita bisa jauh-jauh hari meminta libur. Nah, itu pertama. Kedua juga misalkan untuk sholat Idul Fitri, community imam itu membersnya bisa sampai 2.000-3.000 orang. Nah, jadi tidak mudah untuk mencari tempat, menyewa tempat untuk Idul Fitri. Tapi kalau kita sudah tahu jauh-jauh hari, sehingga kita bisa mereserve tempat itu jauh-jauh hari. Gitu. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Merayakan Lebaran jauh dari tanah air memang suasananya agak berbeda. Tapi satu hal yang bisa mengurangi rasa rindu tanah air adalah makanan dan kue khas hari raya. Santapan khas Lebaran kini semakin mudah ditemui di Amerika dan salah satunya dibuat oleh seorang diaspora Indonesia di Manassas, Virginia. Lezatnya masakan khas tanah air sudah tercium sejak berada di depan rumah ini. Inilah rumah Ladi Listiati atau Mbak Lis, diaspora Indonesia di Manassas, Virginia. Di kalangan warga Indonesia di Washington DC area, Mbak Lis memang dikenal sebagai pembuat kue dan makanan khas Indonesia yang banyak dicari terutama menjelang Lebaran. Mbak Lis yang memang sudah senang memasak sejak kecil, awalnya menerima pesanan catering untuk mahasiswa Indonesia di sini. Teman saya suka datang ke rumah, loh kok masakannya enak ya, gimana kalau catering buat anak-anak mahasiswa gitu. Pelanggan pun mengakui kelezatan masakan Lis. I think it's because we're so far away from home. It's so hard to get that like soul food taste from Indonesia, and I guess she just kind of hits it right on point that makes everybody
kind of go crazy for it. They crave for it. Demi mendapatkan rasa yang otentik, Liz rela berburu bumbu-bumbu yang diperlukan hingga ke beberapa toko. Walaupun itu harganya mahal, karena perlu harus saya beli ya. Itu kadang-kala bahannya yang sama bumbunya lebih mahal bumbunya. Menjelang Lebaran, para pelanggan bahkan sudah memesan kue dan berbagai masakan sebelum bulan puasa. Menu favorit yang biasa dipesan adalah lontong sayur, sambal goreng ati, rendang dan opor ayam, serta kue kering, nastar, kastengel, putri salju, dan lapis Surabaya. Semua ini cukup dapat mengobati rasa kangen para diaspora Indonesia akan berlebaran di rantau. Dari Manassas, Virginia, demikian laporan tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.